Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama. Hah? Misalnya ada mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu blas iki, ndak ketok blas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PTB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak ya, gara-gara ngelantur nggak dirakai, tidak dilateni gitu loh. Nggak dilatih percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana? Nggak nunggu habaib hatta kiainya sekarang dilama. Iya nggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah dilatih ini sudah. Ya, nggak usah dilatih ini, lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan, ini bener. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang menjadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Nggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, gini nih banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman diginiin, nggak ada masalah. Ini di medsos saja. Di medsos, tahu di medsos? Misal tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu, paham ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? Ada orang 10-20 dikaini laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung. Tenang aja, ente hadir majelis, ente maulid, ente itu, mereka mau bicara itu. Nah ini
Ikhlas, biar sudah. Hah? Ya, nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yu'dika illa nibahuhu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan ya. Dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca rotib, semakin menurun yang baca Syamtud Durar, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hol-holnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak ada masalah, enggak usah bingung, enggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini. Tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita nggak terpengaruh. Senyum aja, biarkan. Kita jangan menjadi orang bodoh ketika kita dikomentari oleh orang-orang yang tidak mengerti.